Artinya ini nanti akan meningkatkan kompetensi SDM, terutama terkait dengan pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan nanti setelah menjadi PNS, adik-adik banyak yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional terkait dengan pengadaan barang jasa. Ini pun juga nantinya diharapkan akan lebih memperkuat eh, apa namanya kelembagaan terkait dengan unit kerja pengadaan barang jasa. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Jahira, saya sedikit menginformasikan bahwa Biro Pengadaan Barang Jasa dan BUMN ini merupakan mohon maaf, tadi di Imam Bonjol ada peralihan listrik ya. Tadi sempat mati listrik sejenak, sekarang sudah tersambung kembali, alhamdulillah. Eh, Tadi sampai saya ingin memperkenalkan bahwa Biro Pengadaan Barang Jasa dan BUMN ini merupakan unit kerja eselon 2 di level pusat yang baru ya. Artinya baru 1 tahun 3 bulan lah secara efektif terhitung mulai bulan Juli tahun 2024. Namun secara fungsi untuk proses pengadaan barang jasa sebelumnya berinduk kepada Biro Logistik. Pada saat itu masih merupakan ad hoc gitu. Nah, sekarang sudah merupakan unit kerja eselon 2 yang mandiri, kemudian juga secara struktural gitu. Ini yang perlu pertama kami kenalkan gitu. Pada siang hari ini saya diminta menyampaikan materi terkait dengan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk pemilu gitu. Ini juga saya pikir penting sekali untuk pembekalan teman-teman CPNS, terutama dalam pelatihan kompetensi PBJ level 1 ini. Mengapa saya katakan penting? Karena proses pengadaan barang jasa di KPU ini agak berbeda dengan kementerian lembaga lain yang secara umum merujuk kepada pengadaan barang jasa secara nasional gitu kan. Apa yang menjadi perbedaan
Ini karena di KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersifat tahapan pemilu maupun non tahapan gitu kan. Kalau saya melihat dari peserta yang ada baru 334 ya, padahal harusnya ada sekitar 508 gitu. Ini baru berapa persen? Baru 60%. Ada informasi Mbak Zaira dari panitia, kok teman-teman belum masuk gitu ya? Izin Pak, sudah diinfokan di grup PBJ CPNS Pak, untuk segera Ya, bergabung di Zoom. kehadiran ini pun juga akan mempengaruhi kelulusan nantinya ya, pada penilaian akhirnya. Ya, saya harap yang hadir bisa apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan ini secara baik gitu karena yang materi yang saya sampaikan ini terkait dengan muatan lokal lah istilahnya ya, muatan lokal mengenai pengadaan barang jasa pemilu maupun pilkada. Nah, karena kita bicara mengenai uh, pemilu dalam konteks ini termasuk juga di dalamnya pilkada, mungkin kita langsung saja kita bahas mengenai uh, hakikat dari pemilu, kemudian apa-apa saja barang jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Saya izin share screen ya. Pak sudah terlihat? Ya, Bapak. Baik, pengadaan barang jasa untuk pemilu materi kali ini ya. Saya mulai dari pengenalan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sejak reformasi birokrasi, pemilu ini sudah diselenggarakan beberapa kali uh, merujuk kepada keputusan Presiden 70 tahun 2001 secara kelembagaan KPU terbentuk gitu. Nah, dari siklus pemilu sejak pemilu tahun 2004, saya sampaikan gambarannya bahwa kita menyelenggarakan siklus pemilu secara 5 tahunan, di mana setiap tahun itu kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan operasional gitu. Artinya eh, jangan dianggap bahwa lembaga KPU ini hanya menyelenggarakan kegiatan pada tahun-tahun pemilu gitu. Nah, sementara babakan atau tahapan pemilu itu sendiri sebagaimana adik-adik atau teman-teman ketahui paling tidak kita bagi 3 babakan. Yang pertama ada kegiatan uh, periode pra pemilu atau uh, pre uh, pre election, kemudian juga pada saat penyelenggaraan pemilunya, kemudian berikutnya yang agak panjang ini waktunya adalah uh, periode setelah pemilu. Nah, apa yang kita lakukan pada periode setelah pemilu, di mana kita sekarang pada tahun 2025 berada pada periode ini, kita sudah selesai dengan sukses menyelenggarakan proses pemilu maupun pemilihan serentak di tahun 2024. Walaupun masih kemarin ada residu-residu yang harus kita lakukan, ada PSU, ada PSUU, dan sebagainya. Gitu kan. Nah, yang dilakukan pada periode setelah pemilu ini tentu saja yang pertama kita melakukan evaluasi. Artinya seluruh kegiatan-kegiatan atau kinerja-kinerja berdasarkan divisi-divisi terkait melakukan evaluasi setelah pemilu ini. Apa-apa saja yang menjadi catatan untuk perbaikan di pemilu yang akan datang. Kemudian melakukan juga perencanaan strategis. Nah, ini juga momennya bersamaan dengan kita harus menyusun Renstra untuk 2025-2029. Yang progresnya sampai saat ini kita belum final ya, walaupun ini sudah masuk tahun 2025, masih dalam proses finalisasi rencana strategis. Nah, rencana strategis inilah yang kemudian
akan menjadi strategic planning atau rencana strategi yang nanti dilaksanakan secara operational planning pada tingkat-tingkat yang 5 tahunan ini gitu. Nah, kalau bicara mengenai pengadaan barang jasa pemerintah di KPU ini yang menjadi perbedaan dan mengarahnya itu adalah kepada ketersediaan alokasi anggaran gitu. Di mana pada periode-periode pemilu ini kita mendapat alokasi anggaran yang sangat besar, puluhan triliun. Nah, salah satunya itu yang porsi cukup besar juga dialokasikan untuk pengadaan barang jasa, baik itu untuk yang bersifat barang jasa utama pemilu maupun yang bersifat pendukung. Nah, terkait dengan barang jasa pemilu, lebih dikenal kita dengan istilah logistik ya, logistik pemilu. Kita pun juga mengenal siklus di dalam pengelolaan logistik paling tidak ada 4 tahapan dari mulai perencanaan dan penganggaran, kemudian pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi. Nah, pada siang hari ini kita akan berfokus pada proses-proses terkait dengan pengadaannya, gitu kan. Pengadaan terkait dengan logistik atau barang jasa untuk keperluan pemilu. Gitu. Nah, kita pun juga perlu tahu bahwa sebelum proses pengadaan tentu ada perencanaan gitu. Yang dihasilkan dari proses perencanaan pengadaan ini adalah daftar kebutuhan barang serta alokasi kebutuhan. Karena alokasi kebutuhan ini tergantung kepada tingkatan badan ad hoc gitu. Sampai dengan tingkat TPS, di PPS, di PPK, kemudian di kabupaten kota, provinsi, dan kebutuhan di tingkat KPU RI itu sendiri. Nah, di samping daftar kebutuhan barang, di dalam proses perencanaan juga ada proses penganggaran, yaitu adalah rencana anggaran biaya. Nah, ini pun juga tidak jauh berbeda pada saat siklus pengadaan barang jasa untuk pemilu maupun pilkada. Nah, di proses pengadaan kita akan lebih mendalami bagaimana proses-proses dari mulai kerangka acuan kerja sebagai dasar-dasarnya, kemudian harga perkiraan sendiri, termasuk juga spesifikasi barang jasa, jadwal pengadaan, standar dokumen pengadaan, dan kontrak. Nah, kalau melihat dari schedule, tadi pagi kan sudah disampaikan terkait dengan pengantar PBJP, kemudian perencanaan penyedia barang, pemilihan penyedia barang, mengelola kontrak, mengelola PBJP secara swakelola. Tadi sudah ada pengantarnya ya. Nah, kita akan melihat dari kebijakan-kebijakan apa terkait dengan pengadaan barang jasa untuk pemilu. Nah, di tingkat pendistribusian kita tidak bahas, tetapi perlu juga diketahui bahwa ada proses-proses untuk pendistribusian barang jasa pemilu ini dari penyedia sampai ke kabupaten kota, kemudian secara berjenjang kabupaten kota, ke PPS sampai dengan ke TPS, kemudian juga kita memapping untuk lokasi daerah-daerah yang merupakan prioritas, yang dikenal dengan 3T, terluar, terjauh, dan tersulit. Kemudian juga memperhatikan juga iklim, geografis, kemudian sarana prasarana, angkutan, jadwal. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam proses pendistribusian logistik pemilu. Kemudian tidak kalah pentingnya pada proses pemeliharaan dan inventarisasi, bagaimana proses penerimaan, penyimpanan, pengepakan, inventarisasi sampai dengan proses penghapusan. Nah, kalau secara momentum, saat ini sudah masuk kepada penghapusan X logistik atau X barang jasa yang digunakan pada saat pemilu maupun pada saat pemilihan. Nah, yang perlu diketahui, apa-apa saja jenis-jenis barang jasa yang digunakan untuk pemilu ini merujuk kepada Undang-Undang 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan, menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di 340 ayat 1, kemudian perlengkapan pemungutan suara disebut pada pasal 341. Jadi secara intinya ada perlengkapan pemungutan suara, kemudian ada dukungan perlengkapan lainnya, ada juga alat peraga kampanye dan bahan kampanye gitu.
Apa yang masuk ke dalam perlengkapan pemungutan suara? Yang utama ada surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta sidik jari, kemudian tanda-tanda khusus, alat pencoblos di TPS. Kemudian yang menjadi landasan terhadap dukungan perlengkapan lainnya, sebagaimana disampaikan pada pasal 341 ayat 2, bahwa selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana disebut di atas tadi, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana penjelasan di pasal 341 ayat 2. Apa yang masuk ke dalam dukungan perlengkapan lainnya, jenis-jenisnya termasuk juga formulir dengan berbagai bentuk, ukuran, dan jenis, kemudian sampul, spidol, ballpoint, tanda pengenal, kemudian kantong plastik, lem, benang, karet, gelang, dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam dukungan perlengkapan lainnya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye? Ini sebetulnya memfasilitasi pasangan calon atau parpol dalam melakukan kampanye. Kita fasilitasi pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dari mulai baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, leaflet, brosur, pamflet, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kita pun juga perlu memahami apa yang menjadi dasar pada pengadaan barang jasa atau logistik pemilu. Yang pertama, ini tentu saja harus merujuk kepada PKPU tentang tahapan program dan jadwal pemilu. Kapan diadakan, gitu, kapan didistribusikan, dan sebagainya. Gitu. Kemudian tentu saja harus ada penetapan peserta pemilu. Gitu. Apakah itu dari parpol, kemudian paslon, gitu, atau peserta-peserta pemilu yang terlibat, termasuk juga ini konteksnya dalam pilkada, gitu kan. Kemudian juga penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, ini ada perhitungan sendiri ya, berapa ditetapkan dapil, berapa alokasi kursi masing-masing jenjang. Berikutnya, pembentukan badan ad hoc pemilu yang tadi saya sampaikan, bagaimana pembentukan di tingkat PPK, kemudian PPS, sampai dengan KPPS di tingkat TPS. Ini yang perlu jadi pertimbangan di dalam proses pengadaan logistik pada tingkat-tingkat badan ad hoc dan sebagainya tadi. Kemudian juga bagaimana penyusunan daftar pemilih tetap pemilu. Seperti kemarin pada pemilu itu ditetapkan sekitar 203 juta gitu kan. Nah, ini yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap pemilu. Nah, ini yang terus dilakukan pemutakhiran. Bahkan ada yang namanya pemutakhiran berkelanjutan, PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini dilakukan dan itu pun juga sudah merupakan PN, program nasional yang dialokasikan oleh pemerintah. Kemudian yang menjadi dasar pengadaan tersebut adalah norma standar prosedur kebutuhan atau istilahnya yang lebih dikenal dengan NSPK, termasuk juga bagaimana spesifikasi teknis dari masing-masing jenis logistik tersebut. Gitu. Nah, ini yang menjadi dasar pengadaan. Berikutnya, tentu saja bagaimana mekanisme terkait dengan pungut, hitung, dan rekap. Gitu. Ini merujuk kepada peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Inilah yang paling tidak menjadi dasar untuk proses pengadaan barang jasa untuk pemilu. Nah, kita pun juga perlu melihat, terutama adik-adik yang baru masuk ke lingkungan KPU, bagaimana sih konsepsi terkait dengan alur data logistik pemilu. Yang pertama, kita perlu melihat data-data database ya, karena saya katakan bahwa hampir seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun juga penunjang kegiatan pemilu dilakukan by system gitu. Tentu salah satu output dari sistem itu adalah terbentuknya database gitu kan. Yang pertama data wilayah, kemudian ada data penduduk, tadi kaitannya dengan DPT dan sebagainya. Kemudian ada data pemilih, kemudian juga ada data parpol.
kemudian ada data terkait dengan calon, apakah itu calon legislatif secara berjenjang gitu, atau calon presiden atau cawapres gitu. Nah, dari data-data inilah yang sebetulnya diintegrasikan menjadi barang jasa pemilu. Coba kita lihat berikutnya. Data wilayah diintegrasikan dengan data penduduk akan menghasilkan daerah pemilihan nanti. Kemudian dari data pemilih setelah dimutakhirkan nanti akan menjadi daftar pemilih sementara dulu melalui proses ya, rekonsiliasi data, konfirmasi data gitu. Kemudian dari data parpol akan menjadi dilakukan proses-proses verifikasi parpol. Kemarin masih dalam kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi parpol. Berikutnya dari data calon legislatif, calon presiden atau calon wakil presiden nanti akan diperoleh namanya daftar calon sementara. Ini pada tingkat awal gitu kan. Proses berikutnya dari DPS setelah dimutakhirkan dengan berbagai proses yang dilakukan, apakah itu coklit dan sebagainya di lapangan, nanti akan menjadi daftar pemilih tetap. Kemudian setelah verifikasi parpol, nanti akan menjadi parpol peserta pemilu. Kemudian dari daftar calon sementara, ini akan menjadi daftar calon tetap. Nah, itu ya nanti diumumkan sampai dengan masing-masing TPS hasil dari proses-proses yang dilakukan ini. Kemudian dari daerah pemilihan diintegrasikan dengan daftar pemilih tetap, kemudian juga parpol peserta pemilu, termasuk juga daftar calon tetap, ini akan menjadi dasar terhadap desain surat suara. Nah, surat suara ini dipengaruhi oleh masing-masing ini, daerah pemilihan, DPT, kemudian parpol peserta pemilu maupun daftar calon tetap. Nah, surat suara beserta kelengkapan-kelengkapan lain, baik yang utama atau yang dukungan tadi yang saya katakan di awal tadi, nantinya akan dinamakan sebagai logistik pemilu yang dikaitkan juga dengan data-data kewilayahan. Nah, data dari logistik pemilu ini nanti akan disebarkan ke masing-masing TPS gitu. Kalau secara ketentuan paling lambat H-1 sebelum pemungutan itu harus sudah tiba di KPPS. Ini tentu sebarannya berdasarkan data wilayah yang ada, kemudian data TPS. Nah, pada hari hanya tentunya saja akan dilakukan proses pemungutan suara di masing-masing TPS. Nah, kemudian dari hasil pemungutan suara ada proses penghitungan suara. Tadi yang saya sampaikan di awal, ada pungut, ada hitung, ada rekap gitu kan. Nah, setelah direkap akan diperoleh hasil perolehan suara per jenis pemilu tadi. Nah, sehingga apa yang diperoleh dari hasil perolehan suara yang berdasarkan daerah pemilihan tadi juga akan diperoleh daftar perolehan suara partai peserta pemilu, kemudian daftar perolehan suara calon, partisipasi pemilih, kemudian bagaimana penggunaan surat suara, kemudian akan juga dianalisis bagaimana tingkat kerusakan atau kegagalan pemberian suara. Karena ada juga proses-proses yang surat suara yang tidak sah, misalkan seperti itu. Berikutnya, nah, dari perolehan suara itu tentu ada penetapan perolehan kursi. Nah, ini juga tergantung kepada masing-masing daerah pemilihannya. Nah, dari hasil perolehan suara, kemudian penetapan kursi dan daftar calon tetap, nanti akan ada penetapan calon terpilih, gitu kan. Setelah kursi, kemudian mengarah ke calon. Dari penetapan calon terpilih, nantinya akan ada pelantikan. Apakah itu terkait dengan pelantikan anggota dewan, apakah itu pelantikan presiden, wakil presiden. Kemudian dari sini nanti akan kita memperoleh data profiling ya, profil anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Ini sekelumit yang singkat dan dasar sekali ya pemahaman-pemahaman ini, tetapi pemahaman ini harus betul-betul dimengerti dan dikuasai alurnya gitu, apa yang menjadi dasar menjadi barang jasa pemilu gitu. Ini konteksnya gitu, secara singkat ringkas. Tentu saja ini kalau didetilkan
Ini tidak cukup 1 minggu kita mendetailkan proses-proses alur terkait dengan masing-masing tahapan yang dilakukan. Itu singkatnya ya. Kemudian apa yang menjadi kebijakan PBJ Pemilu dan Pilkada? Ini yang menjadi inti dari materi ini. Yang pertama, kita meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan logistik pemilu dan pemilihan. Nah, tadi juga kan sudah ada perencanaan terkait dengan PBJP, itu secara umum. Nah, ini khusus terkait dengan logistik pemilu dan pemilihan. Kemudian melaksanakan pengadaan logistik pemilihan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Gitu. Nah, di dalam proses pengadaan logistik ini secara proses kita mengalami dinamika yang cukup dinamis ya kalau melihat adik-adik melihat sejarah gitu bagaimana terjadi tsunami di tahun 2005 atas pengadaan di 2004, kemudian dinamika sampai sekarang ini, bahkan kalau dari hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP termasuk juga lembaga auditif lainnya, proses pengadaan barang jasa ini masih menduduki ranking tertinggi permasalahan yang ditemukan baik di Satker Unit Kerja Eselon 2 maupun di Satker Provinsi dan Kabupaten Kota yang tentu saja harus segera ditindaklanjuti. Nah, ini yang menjadi red flag ya, perhatian kita bersama terkait dengan proses pengadaan logistik. Apakah itu tindakan koruptif, kemudian ada konflik of interest dan sebagainya yang menjadi temuan daripada lembaga auditif tadi. Kemudian juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terkait dengan pengadaan. Ini salah satu program yang digagas oleh teman-teman di PKSDM adalah meningkatkan kapasitas SDM. Karena paling tidak untuk secara SDM ini, Biro Pengadaan Barang Jasa dan BUMN ini sangat tergantung kepada 2 unit kerja yang terkait dengan secara jabatan fungsional, pengurusannya ada di Biro SDM, sementara untuk peningkatan kapasitasnya adalah ada di PKSDM. Nah, ini yang sekali lagi saya sampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi. Kemarin sudah digelar juga diklat secara MOOC ini untuk para pengelola keuangan, kemudian termasuk juga para BPK kemarin. Nah, sekarang secara masif digelar, secara hitung-hitungan peserta ada 508, ini sangat luar biasa, di mana kalau melihat dari eh, yang disampaikan oleh PKSDM, ada 14 unit kerja eselon 2 yang jumlahnya 203 orang di tingkat KPU RI ya, kemudian ada 38 KPU provinsi dengan jumlah 305 orang sehingga totalnya 508. Ini sebetulnya investasi aset terhadap SDM yang luar biasa kalau memang tingkat kelulusan daripada pelatihan PBJ level 1 untuk CPNS ini berhasil dengan baik gitu kan. Kemudian tidak kalah penting dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan e-marketplace dalam pengadaan logistik pemilu. Ini sejalan juga dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan terhadap teknologi informasi yang menggunakan e-marketplace gitu atau pasar-pasar elektronik gitu. Ini disampaikan juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik gitu. Bahkan sekarang transaksi elektronik itu sampai ke tingkat pembayaran gitu. Bahwa di aplikasi terkait dengan proses pengadaan secara elektronik ini diintegrasikan atau katalog elektronik ini diintegrasikan dengan sistem sakti pembayarannya, ini sangat luar biasa. Kemudian mendorong juga terkait dengan penggunaan barang jasa yang standar nasional, selanjutnya memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil atau UMKM ya, kemudian mendorong pelaksanaan penelitian, begitu juga melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, yang dimaksud pengadaan berkelanjutan ini bahwa proses pengadaan ini juga harus mempertimbangkan bukan hanya aspek kualitas, bukan hanya aspek harga, tetapi mempertimbangkan keberlanjutan, di mana keberlanjutan ini merupakan ratifikasi global dari PBB
yang perlu kita memperhatikan bagaimana dampak lingkungan, gitu, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak institusi. Nah, contohnya, manakala kita mengadakan surat suara, gitu. Dengan 5 jenis surat suara yang serentak untuk pemilu saja kemarin, 5 jenis surat suara dikali DPT 203 juta sekian, paling tidak 1 miliar lebih lembar surat suara yang diproduksi. Sementara kalau surat suara itu berbahan yang masih dari kayu gitu kan, bukan recycle, ini berapa pohon pinus yang harus ditebang. Nah, ini harus mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan tadi. Bagaimana sosialnya gitu. Kita pun juga melibatkan kaum marginal termasuk para penyandang cacat gitu. Misalkan kemarin terkait dengan tunanetra, kemudian yang berkebutuhan khusus kita libatkan. Termasuk juga masalah ekonomi yang tidak kalah penting. Ini yang dimaksud dengan pengadaan yang berkelanjutan atau sustainable procurement gitu. Ini sudah merupakan ratifikasi PBB gitu. Nah, kita pun juga perlu mengetahui apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam pengadaan jasa pemerintah, terutama dalam hal secara umum gitu kan. Yang pertama efisien, kemudian efektif, kemudian transparan, terbuka, bersaing, kemudian adil, tidak diskriminatif, akuntabel. Nah, sehingga diharapkan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa ini akan diberlakukan fair play terhadap semua prinsip ini. Nah, begitupun juga prinsip ini dituangkan di dalam Perpres perubahan yang terakhir atas perubahan Perpres 16 tahun 2018. Dan kita pun juga harus memahami, terutama bagi nanti yang menjadi pelaku-pelaku pengadaan, terkait dengan etika pengadaan barang jasa pemilu dan pilkada. Ya, apa yang menjadi etikanya? Pertama, melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran pelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan logistik pemilu pemilihan. Kemudian bekerja secara profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan logistik pemilu dan pemilihan. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi untuk proses pengadaan barang jasa, apa-apa saja dokumen yang termasuk dikecualikan atau termasuk dokumen yang dirahasiakan ini sudah tertuang di dalam peraturan kepala LKPP. Jadi kita tinggal merujuk kepada peraturan LKPP yang kemudian dilakukan uji konsekuensi oleh PPID sehingga ditetapkan sebagai dokumen-dokumen yang bersifat rahasia. Contohnya, apakah HPS itu termasuk yang rahasia? Tentu setelah melihat kepada perkara KPP, untuk HPS itu atau harta perkiraan sendiri bukan dokumen rahasia. Tetapi kalau rincian HPS barulah yang bersifat rahasia. Kemudian juga di dalam etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terhadap persaingan usaha tidak sehat. Nah, kaitannya dengan pengadaan barang jasa tentu akan melibatkan terkait dengan penyedia-penyedia barang dan jasa yang mereka akan bersaing di dalam memperoleh pekerjaan gitu, atau memperoleh mandat untuk mengadakan barang jasa pemilu tadi. Kemudian menerima dan bertanggung jawab atas segala putusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tulis dari pihak terkait. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana bunyi-bunyi yang ada di dalam kontrak. Ini harus bersifat mengikat. Gitu. Kemudian menghindari dan mencegah diri dari pertentangan kepentingan yang tidak terkait. Ini konflik of interest. Baik secara langsung, tidak langsung. Ini pun juga memperhatikan akibat-akibat terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian menghindari dan mencegah pemborosan tentunya, kebocoran keuangan negara, ini menjadi etika juga dalam PBJ. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan atau misalkan ada tindakan-tindakan yang bersifat koruptif maupun kolusi dan juga tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat. Yang dimaksud rabat ini adalah diskon ya, potongan harga dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan jasa logistik pemilu maupun pemilihan.
Nah, ini sekilas kalau merujuk kepada Perpres 46 tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Nah, di sini dijelaskan juga yang terkait dengan prinsip gitu. Apa sih efisien tadi? Bahwa dana daya minimum untuk kualitas dan sasaran maksimum dalam waktu yang ditetapkan. Kemudian efektif, apa yang dimaksud bahwa ini harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran, kemudian transparan, terbuka. Ini yang dijelaskan, silakan nanti detailnya bisa dipelajari apa yang dimaksud dengan prinsip, kemudian etika, kemudian termasuk juga menghindari di dalam Perpres 46 tahun 2025. Nah, berikutnya, dasar hukum pengadaan pemilu yang menjadi legal standing itu paling paling tidak kita merujuk kepada Perpres 16 tahun 2018 yang dirubah pertama oleh Perpres 12 tahun 2021 dan kedua adalah yang terakhir sekarang adalah Perpres 46 tahun 2025. Ini menjadikan pedoman utama yang mengatur setiap tahapan pengadaan dalam konteks pemilu maupun pilkada dan memastikan pelaksanaan yang transparan. Kemudian aturan dari Perpres ini pun juga secara turunannya perlu juga mempelajari, mencermati, dan memahami peraturan-peraturan LKPP yang memberikan aturan teknis yang harus diikuti dalam pengadaan barang jasa untuk pemilu untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi. Nah, secara internal KPU juga menerbitkan peraturan KPU yang mengatur terkait dengan pengadaan barang jasa secara internal KPU. Tentu saja dari PKPU turunannya ada keputusan KPU, ada surat-surat edaran, kemudian juga ada ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang harus diikuti secara detail dan teknis tadi. Nah, ini yang menjadi rujukannya antara lain misalkan PKPU 12 tahun 2024, ini apa yang menjadi perlengkapan pemungutan suara, tadi kan sudah diuraikan ya, kemudian dukungan perlengkapan lainnya, kemudian perlengkapan pemungutan suara lainnya. Begitu juga di keputusan KPU 1369 ini tentang standar kebutuhan tadi yang saya sampaikan di NSPK tadi ya, norma standar prosedur kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis pemungutan suara ini dijelaskan secara detail, termasuk juga dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara. Misalkan untuk spesifikasi teknis kotak suara ini berbahan dari apa gitu kan, dari duplex misalkan bahannya, ada double wall, spesifikasinya dijelaskan, kemudian ukurannya panjang 40, lebar 40, kemudian tinggi 60, ini secara detail disampaikan. Bahkan ada gambar-gambar yang merujuk kepada spesifikasi teknis yang itu. Kemudian juga ada surat-surat dari Sekjen, contohnya saya yang ambil adalah 2525, ini juga digunakan pada saat pilkada kemarin, ini terkait dengan pengadaan barang jasa kebutuhan penyelenggaraan pilkada tahun di 2024 yang baru lalu. Kemudian juga KPU melakukan pertemuan-pertemuan atau audiensi dengan Kepala LKPP terkait dengan pelaksanaan pengadaan logistik tahun 2024 dengan model karena waktu penyelenggaraan pelaksanaan produksi dan distribusi yang singkat. Nah, contohnya ini dialami pada saat pemilu kemarin, di mana waktunya itu sangat sempit apabila dibandingkan waktu penyediaan logistik untuk pemilu-pemilu sebelumnya. Misalkan di pemilu 2019, waktu yang dialokasikan untuk pemenuhan logistik dan distribusi ini sekitar 2,5 bulan gitu. Tetapi untuk pemilu 2024 hanya tersedia 2,5, hanya 75 hari gitu. Ini pun juga perlu upaya-upaya yang dilakukan secara strategis bagaimana untuk percepatan proses produksi, distribusi, terutama dari sisi proses pengadaannya. Kemudian pemilihan metode e-purchasing melalui mini kompetisi pada katalog sektoral menjadi opsi terbaik untuk pengadaan logistik pemilihan tahun 2024. Nah, ini adalah bentuk-bentuk upaya yang kita cari solusi apa sih metode yang kiranya menjadi opsi terbaik dalam proses pengadaan logistik. Contohnya kita berhasil melakukan satu proses konsolidasi
terkait dengan pengadaan-pengadaan, dan ternyata ini efektif dan LKPP memberikan apresiasi atau penghargaan atas berhasilnya proses konsolidasi yang dilakukan pada pengadaan barang jasa pemilihan tahun 2024 yang lalu. Nah, kita ketahui juga bahwa paling tidak siklus pengadaan barang jasa itu tadi perencanaan kan sudah dibahas, saya tidak ulas secara detail, paling tidak dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian barang jasa yang akan diadakan, bagaimana cara pengadaannya, jadwal pengadaannya, kemudian berapa alokasi anggaran yang tersedia di dalam dokumen, apakah itu DIPA atau dituangkan secara detail di dalam RKPL. Termasuk juga proses rencana umum pengadaan gitu, RUP. Nah, ini juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan. Kemudian di dalam persiapan kita pun juga menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan persiapan pengadaan. Di dalam pelaksanaan kita memperhatikan bagaimana proses pemilihan penyedia, kemudian proses pemilihan penyedia barang jasa, dimulai dengan persiapan ya, pemilihan, kemudian pelaksanaan kontrak atau perikatan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ini topik-topik bahasan yang perlu menjadi perhatian teman-teman atau adik-adik semua di dalam siklus pengadaan barang jasa. Kemudian tidak kalah penting dalam proses pembayaran, artinya setelah ada berita acara serah terima pekerjaan 100%, kemudian barulah ada yang namanya tagihan atau invoice yang diajukan oleh penyedia kepada KPU, provinsi atau kabupaten kota untuk meminta pembayaran. Ini dilakukan verifikasi baru dilakukan pembayaran. Nah, setelah itu semua dilakukan, tentu ada yang namanya laporan dan bagaimana proses pertanggungjawabannya, termasuk juga ada pemeriksaan gitu. Nanti akan kita kenal di dalam proses pengendalian dan pengawasan. Nah, ini laporan dan tanggung jawab ini dilaksanakan secara berkala atau periodik oleh PPK kepada PA atau KPA terkait dengan penyelesaian kegiatan tersebut. Nah, tentu saja dari seluruh siklus ini ada yang namanya proses DALWAS, pengendalian dan pengawasan, termasuk juga supervisi, monitoring, dan evaluasi. Nah, ini dilakukan, artinya proses evaluasi ini tidak perlu menunggu sampai seluruh proses tahapan selesai, tetapi setiap proses tahapan pun juga bisa dilakukan evaluasi supaya tidak menjadi permasalahan pada tahap berikutnya. Nah, misalkan di perencanaan ada evaluasi, di persiapan ada evaluasi, di pelaksanaan apalagi, termasuk sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Apa sih yang menjadi pelaku pengadaan? Ini secara umum kita mengenal PA, KPA, PPK, dan PP. Mungkin sudah diberi penjelasan bahwa setiap kementerian lembaga ini hanya ditunjuk satu PA, gitu kan. Nah, PA KPU itu siapa? Pengguna anggaran KPU itu adalah ketua KPU, gitu kan, sebagai kepala lembaga. Gitu. Hanya satu, gitu. Nah, PA ini mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran. Siapa yang menerima delegasi? Yang menerima delegasi adalah kepala satuan kerja yang ada di lingkup kementerian lembaga. Siapa yang menjadi kepala satuan kerja di Sekretariat Jenderal itu adalah Pak Sekjen, gitu. Sehingga Pak Ketua itu memberi delegasi kepada Pak Sekjen selaku kepala satker, gitu. Bukan sebagai salah satunya, tapi kepala satker, gitu. Memang di dalam prosesnya apakah kewenangan kuasa penggunaan anggaran ini sebagai ex officio, artinya melekat dengan jabatan yang ada, atau bisa didelegasikan. Ternyata ada ruang di dalam ketentuan Perpres 45 tahun 2014 kalau nggak salah, bahwa untuk KPI itu bisa didelegasikan sepanjang dalam mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa Ketua KPU tidak mendelegasikan KPA-nya kepada Ketua KPU di provinsi? Nah, karena jalurnya berbeda. Nah, sebagai penerima kuasa pengguna anggaran, Pak Sekjen mendelegasikan kembali kepada sekretaris provinsi dan sekretaris kabupaten kota. Nah, artinya sekretaris KPU provinsi dan kabupaten kota secara ex officio menerima delegasi dari KPA ini, dari Pak Sekjen atau yang menerima delegasi. Nah, kemudian
KPA di provinsi, kemudian KPA di kabupaten kota membentuk pejabat pembuat komitmen atau PPK atau pejabat pengadaan di dalam proses pengadaan sesuai dengan tingkat jenjang dan kewenangannya. Nah, bukan hanya yang struktural aja yang ada di sini, tetapi juga ada pelaku pengadaan lain, misalkan dibentuk pokja pemilihan untuk pengadaan-pengadaan yang uh, perlu melakukan pokja secara nominal, misalkan di atas 200 juta untuk barang jasa gitu. Kemudian ada procurement agen. Nah, agen pengadaan ini siapa yang dimaksud? Ini adalah lembaga atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai uh, agen terhadap pengadaan. Nah, wujud konkretnya siapa? Nah, ini yang dimaksud dengan sebagai UKPBJ gitu. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Nah, sekarang setelah permanen ada unit eselon 2, makanya sebagai kepala UKPBJ itu dirangkap oleh kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Dalam hal ini sekarang yang saya jabat sampai periode sekarang. Ada UKPBJ atau ada lembaga-lembaga lain yang memang mempunyai kewenangan untuk mengadakan proses-proses pengadaan. Termasuk juga penyelenggara swakelola. Ini adalah pelaku pengadaan. Dan penyedia juga termasuk di dalam konteks siklus pelaku pengadaan. Nah, ini perencanaan pengadaan logistik pemilu yang merupakan langkah awal sukses untuk proses pengadaan. Tadi mungkin sudah sekilas dibahas juga. Dimulai dari identifikasi kebutuhan, KPU menetapkan pedoman teknis mengenai kebutuhan dan spesifikasi logistik, termasuk jenis, jumlah, ukuran, perlengkapan tadi yang sudah saya sampaikan juga di awal. Kemudian bagaimana penyusunan spesifikasi teknis yang jelas. Ini juga merupakan kunci untuk memastikan barang jasa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena kriteria ini merupakan parameter yang harus disusun secara detail. Kemudian, ya, ini saya highlight juga terkait dengan penyusunan harga perkiraan sendiri. Ini merupakan hal yang penting juga agar anggaran pengadaan itu akurat. Nah, HPS ini akan membantu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efisien. Nah, ini pun juga tertuang di dalam Perpres 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa. Di dalam perencanaan anggaran paling tidak kita harus mengetahui dulu ya, dari identifikasi kebutuhan di dalam pengadaan, kita bisa melihat di dalam dokumen anggaran pada komponen atau subkomponen pada RKKL. Ini akan terlihat yang menjadi objek akan dilaksanakan pengadaannya adalah akun belanja barang jasa, belanja modal, atau akun-akun yang bersifat bantuan sosial atau hibah. Kita tidak menangani ini ya. Jadi kita hanya fokus kepada barang jasa atau akun terhadap barang modal. Kemudian setelah diidentifikasi bagaimana pelaksananya, apakah dilaksanakan swakelola, apakah dilaksanakan dengan penyedia. Tadi yang perlu diperhatikan spesifikasi teknis, RAB, pemaketan, konsolidasi, biaya pendukung. Kemudian kalau melalui swakelola, swakelola itu ada 4 tipe, menggunakan tipe apa? Tipe 1, 2, 3, 4 gitu. 1 itu dilaksanakan oleh instansi sendiri, 2 dilaksanakan oleh instansi lain, 3 itu dilaksanakan oleh masyarakat atau ormas, yang keempat ormas gitu. Kemudian tadi juga kita bahas untuk rencana umum pengadaan masuk ke dalam konteks perencanaan, nah, di mana rencana umum pengadaan itu paling lambat 31 Maret tahun anggaran berjalan itu harus sudah diumumkan secara keseluruhan. Ini diumumkannya di dalam web Kementerian Lembaga, di web KPU ya, atau di papan pengumuman resmi, surat kabar dan media. Jadi kalau ada revisi diumumkan kembali. Kemudian kapan? Nah, ini pun juga perencanaan anggaran terkait juga dengan konteks-konteks atau perencanaan-perencanaan yang bersifat nasional. Kapan pembahasan RUU APBN, nota keuangan, kemudian juga penyusunan RKA, sampai dengan perubahan strategi gitu. Kemudian siapa yang melakukan terkait dengan penyusunan perencanaan? Ini yang terkait dengan PPK gitu kan. Kemudian siapa yang menetapkan perencanaan, RUP dan konsolidasi adalah pengguna anggaran atau PA. Ini gambaran untuk overview atau mind map, mempermudah pemahaman gitu. Untuk perencanaan ini paling tidak harus dikenal beberapa hal terkait yang tadi saya sampaikan.
Kemudian di spesifikasi teknis, nah ini sesuai dengan ketentuan Perpres yang baru juga, ketentuannya harus menghitung bagaimana tingkat komponen dalam negeri, kemudian pembebasan biaya masuknya, gitu kan. Ini ada perhitungannya. Kemudian juga memperhatikan produk dalam negeri, SNI, kemudian tadi saya sampaikan ada ramah lingkungan, kemudian juga melibatkan UMKM gitu. Nah ini sepanjang tersedia. Nah di dalam spesifikasi pun juga boleh menyebut merek gitu. Dalam hal apa? Nah, misalkan kita boleh menyebut merek dalam hal kita perlu bahwa barang jasa yang akan atau barang-barang yang akan kita adakan ini terkait dengan komponen barang jasa yang ada. Kemudian merupakan suku cadang atau bagian dari sistem existing atau barang jasa yang ada di dalam katalog elektronik. Nah, HPS juga tadi saya sampaikan apa sih fungsinya? Ini untuk kewajaran harga, penawaran, dan ini juga bisa digunakan untuk manakala kita melakukan negosiasi, gitu. Apa yang menjadi dasar kuat terhadap pembentukan HPS itu. Kemudian merupakan batas tertinggi penawaran, kemudian juga sebagai dasar perhitungan untuk jaminan pelaksanaan atau harga tidak wajar. Kemudian ditetapkan oleh PPK ada ketentuan yang harus dihitung secara keahlian, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tadi saya sampaikan ya, rincian HPS bersifat tidak rahasia, sementara rinciannya bersifat rahasia. Nilainya tidak rahasia, tapi rincian yang rahasia. Ini juga ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Kemudian juga dalam hal tidak memerlukan HPS untuk pengadaan barang jasa kemudian apabila menggunakan pengadaan secara elektronik maksimal 100 juta atau pekerjaan yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi ini adalah pekerjaan yang mulai dari perencanaan, pengawasan, konstruksi itu dilakukan dalam satu paket gitu, integrasi. Kemudian ini yang perlu diperhatikan juga bahwa pengadaan logistik pemilu yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif ini bahwa perencanaan tadi sudah dibahas, kemudian juga proses pengadaannya dari mulai pemilihan, pendataan kontrak, monitoring pelaksanaan merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengadaan barang jasa ini dilakukan secara efisien dan efektif, termasuk juga perhatian terkait dengan pendistribusian ke tempat pembangunan harus dilakukan secara tepat waktu, aman gitu, karena ada beberapa tepat ya, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran gitu kan. Jadi ada paling tidak ada beberapa tempat yang harus dipenuhi gitu. Nah, ini yang menjadi fokus di dalam logistik utama dan kendalanya di dalam pengadaan logistik utama yang tadi saya sampaikan di depan dalam pemilu yang menentukan cuci tepat yang memastikan kelancaran untuk proses pemungutan suara di TPS. Kemudian kendalanya biasanya dalam proses pengadaan logistik sering terjadi kendala terkait dengan keterlambatan pengiriman, kualitas barang tidak sesuai, kemudian identifikasi yang harus dilakukan cepat terhadap masalah ini untuk menjaga kelancaran pemilu. Salah satu solusi yang efektif yang ditawarkan adalah penggunaan sistem monitoring dan evaluasi yang saya katakan di awal. Ini harus ketat di dalam proses pengadaan logistik. Nah, sistem yang sudah dibangun itu adalah sistem informasi logistik atau dikenal SILOG yang sudah efektif digunakan di dalam proses pemilu dan pilkada terakhir. Ini dapat membantu mengatasi kendala serta memastikan akuntabilitas dan cepat respon ya terhadap permasalahan-permasalahan serta transparansi di dalam proses pengadaan barang jasa tadi. Ini gambaran dari mulai persiapan ya, apakah itu penyedia, apakah itu swakelola, beberapa hal yang harus dilakukan. Nanti saya share materinya supaya ini cukup. Ini pun juga harus dirujuk kepada Perpres yang baru gitu. Ini sebagai gambaran overview-nya. Kemudian bagaimana metode pemilihan? Nah, metode pemilihan ini kita tuh diarahkan sekarang wajib menggunakan pengadaan secara e-purchasing gitu, secara elektronik sepanjang tersedia dalam katalog gitu. Kemudian
pengadaan jasa konsultansi juga melalui e-katalog. Ini sudah saya sampaikan pasal dan ayatnya. Begitu pun juga apabila metode pemilihan dengan pengadaan langsung ini dilakukan untuk barang jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian untuk konsumsi paling banyak 400 juta rupiah. Ini ada beberapa penambahan perubahan termasuk juga mengakomodir terkait dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah sesuai dengan visi misi Presiden. Nah, ini gambaran metode pemilihannya. Apakah untuk barang, kemudian pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, ini bisa melalui purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender biasa. Nah, ini untuk proses pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Nah, untuk jasa konsultan bisa menggunakan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Artinya semua proses ini dilakukan pada proses tahapan pilkada yang kemarin, gitu kan. Ini ada tambahan ketentuan mengenai keadaan tertentu, kemudian juga untuk keadaan tertentu, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, kemudian keadaan tertentu pada untuk jasa konsultansi. Nah, ini wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, ini SPSE, dengan fitur transaksional. Ini sudah diwajibkan terutama sejak efektif diberlakukan e-katalog versi 6, yang masanya itu migrasi dari katalog versi sebelumnya, versi 5, terhitung 31 Juli tahun 2025. Jadi sekarang sudah migrasi sistem masuk ke pelaksanaan katalog versi 6. Nah, ini bentuk-bentuk kontrak perlu diketahui juga gitu supaya kita itu berorientasi bahwa kontrak itu dalam bentuk surat perjanjian itu. Nah, sebetulnya di dalam Perpres ini di pasal 28 bukti pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian ini pun juga sudah masuk dalam kategori bentuk kontrak. Untuk transaksi barang jasa lainnya sampai dengan 10 juta cukup bukti pembelian saja. Nah, bukti pembelian misalkan struk atau apa bisa dikategorikan sebagai bukti pembelian. Struk dari toko atau supermarket. Kemudian untuk kwitansi sampai dengan pengadaan barang jasa sampai dengan 50 juta. Nah, ini perlu kwitansi, tidak cukup dengan bukti pembelian. Nah, manakala untuk pengadaan barang jasa lainnya 50 sampai 200 juta baru menggunakan SPK. Untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan 400 juta baru SPK. Untuk jasa konsultan sampai dengan 100 juta baru SPK. Untuk surat perjanjian, ini ada batas-batasnya juga. Untuk pengadaan barang jasa lainnya di atas 200 juta, jasa konsultan di atas 100 juta, pekerjaan konstruksi di atas 400 juta, ini baru menggunakan surat perjanjian. Nah, kemudian di dalam e-purchasing ini dikenal namanya bukti pesanan gitu. Ini untuk dirujuk kepada ketentuan bukti pendukung peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Menteri Perdagangan. Bersifat lumsum sehingga tidak memerlukan rincian dokumen terhadap pendukung kontrak. Nah, ini yang perlu dipahami apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kontrak. Ini juga mungkin tadi sudah disampaikan di awal ya. Bagaimana pelaksanaan kontrak? Nah, ini tentu saja ada proses-proses yang dilakukan di dalam pelaksanaan kontrak dari mulai SPPBJ, surat pernyataan penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa, tanda tangan kontrak, kalau ada uang muka, kemudian prestasi pekerjaan, kalau ada perubahan kontrak, penyesuaian harga, kemudian sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dan kalau ada kondisi-kondisi darurat masuk ke dalam penanganan kondisi darurat, termasuk juga mekanisme di dalam proses pembayaran. Nah, ini bagaimana proses yang dilakukan swakelola, mungkin tadi juga sudah dibahas terkait dengan mengelola pengadaan barang jasa secara swakelola ya. Nah, ini penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan yang merupakan kebijakan dari LKPP dan dilaksanakan juga oleh seluruh kementerian lembaga termasuk dalamnya KPU, bahwa kalau katalog versi 5 masih dikenal namanya katalog nasional. Kalau di versi 6 sekarang itu hanya satu katalog secara terpusat. Kalau dulu ada katalog nasional, katalog sektoral, katalog lokal daerah.
Nah, kemudian LPSE yang ada di KPU merupakan layanan sebagai platform digital untuk pengadaan barang jasa yang memungkinkan efisiensi pengawasan, akuntabilitas, dan pengadaan. Ini juga kita diharapkan mengarah kepada sistem keunggulan dalam elektronik, di mana kita berharap dengan sistem ini pemantauan secara real time, audit lebih mudah, pengendalian yang lebih baik atas pengadaan, serta memastikan proses-proses lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pemilu. Ini gambaran pengadaan secara elektronik, tadi digambarkan bagaimana menggunakan e-marketplace gitu, bahwa di dalam pasar elektronik itu bukan hanya katalog elektronik, termasuk juga di dalamnya toko daring gitu. Artinya toko daring ini bukan seperti online shopping, tetapi adalah penyedia-penyedia yang memang sudah termasuk di dalam ikatan dengan atau terregistrasi atau terdaftar di dalam sistem gitu kan. Kemudian berikutnya yang dimaksud dengan toko daring dari disampaikan juga ya. Nah, ini merupakan bagian dari katalog. Nah, ini kewajiban evaluasi apabila tersedia dalam katalog. Kita boleh tidak menggunakan e-katalog apabila dipenuhi pengecualian ini, misalkan di dalam hal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume. Ternyata volumenya di dalam katalog tidak mencukupi, kemudian spesifikasi teknisnya tidak memenuhi, waktu, lokasi, dan layanan tidak memenuhi, baru kita bisa menggunakan mekanisme selain e-purchasing. Tapi pada dasarnya pada tahap pertama kita diarahkan untuk menggunakan e-purchasing. Kemudian berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Nah, ini pengecualian ini wajib dilakukan berdasarkan analisa dan penilaian dari PPK. Kemudian katalog elektronik juga dapat digunakan oleh instansi selain instansi pemerintah. Ini dalam metode penggunaan tadi disampaikan bahwa KPU lebih cenderung menggunakan e-purchasing melalui katalog, termasuk implementasi katalog versi 6 untuk pengadaan barang jasa atau logistik cepat dan efektif. Kita pun juga masih mengenal tender pradipa, tapi jarang kita lakukan ya. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kecepatan gitu. Kita bisa melakukan tender di mana alokasi anggarannya belum tersedia. Bahwa pengadaan logistik pemilihan tahun 2024 kita lakukan dengan metode konsolidasi. Seperti yang sampaikan, kita mendapat apresiasi dan penilaian yang baik dengan menggunakan e-purchasing pada katalog setelah KPU. Nah, untuk pengadaan non-logistik dilakukan oleh satuan kerja masing-masing. Nah, ini sebetulnya menjadi catatan bahwa yang non-logistik pemilihan yang dilakukan oleh Satker ini ternyata secara pemeriksaan lembaga auditif, baik BPK, BPKP, termasuk juga APIP atau inspektorat, ini banyak bermasalah. Gitu. Tadi yang saya katakan, di dalam pemenuhan alat peraga kampanye, bahan kampanye, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan konsolidatif, misalkan untuk penyediaan penasihat hukum atau pengadaan terkait dengan kantor akuntan publik atau KAP. Ini menjadi permasalahan, sehingga dianalisa untuk ke depan masuk ke dalam metode konsolidasi, masuk ke dalam rejimnya logistik pemilu maupun pemilihan. Nah, ini gambaran sekilas saja mengenai proses skema pengembangan e-procurement, bahwa secara terintegrasi nanti akan diintegrasikan dari mulai perencanaan strategik planningnya, di mana kita mengenal misalkan ada restra gitu. Kemudian di budgetingnya ada DIPA, ada KPL. Nah, ini dalam proses strategik dan operational planning tahunan, strategic planning 5 tahunan. Kemudian masuk ke ranah procurement, dimulai dari perencanaan, ini dikenal sirup gitu. Apakah nanti dilaksanakan implementasinya melalui tendering, e-purchasing, atau non-tendering, non-purchasing. Ini didukung oleh aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP. Kemudian di dalam kontrak pun juga kita akan masuk ke dalam e-management kontrak gitu. Nah, sehingga dari seluruh proses mulai perencanaan, proses procurement, ini akan terbentuk satu data atau big data yang namanya data warehouse, di
di mana ini juga bisa dijadikan alat untuk survei monitoring, gitu kan. Dilakukan monitoring, termasuk juga di dalam proses pembayaran, gitu. Ada yang namanya online monitoring SPAN, ini sistem perbendaharaan anggaran negara, atau dikaitkan juga dengan Sakti, ya, sistem akuntansi tingkat instansi. Nah, ini dalam proses pembayaran. Apalagi sekarang di e-Katalog versi 6 sudah terintegrasi antara sistem, termasuk juga sampai dengan tingkat pembayaran. Sehingga sampai dengan proses reporting, proses audit, kemudian rekomendasi kebijakan, termasuk juga sistem informasi monitoring terkait dengan realisasi anggaran. Nah, ini berada dalam satu sistem yang terintegrasi. Gitu. Ini sebetulnya mengarah ke sana. Mungkin dalam proses pengembangan belum sempurna diimplementasikan. Gitu. Nah, ini beberapa perbedaan katalog versi 6 dengan versi sebelumnya. Tadi juga saya sampaikan bahwa proses pembayaran langsung terintegrasi dengan proses pengadaan, adanya akun bendahara di dalam sistem, ada tetap aplikasi yang lebih sederhana, kemudian terintegrasi dengan sistem keuangan atau Sakti, penambahan prinsip pengadaan, kemudian juga ada peningkatan pengamanan. Di situ sudah menggunakan verifikasi terhadap identitas, termasuk juga TTE, ya, tanda tangan elektronik. Ada apa yang menjadi peran lembaga terkait di dalam KPU? Tentu saja bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan terkait pengadaan barang jasa, dan untuk pemilu, ya, memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Begitupun juga peran dari LKPP dalam melakukan pedoman dan pendampingan terhadap pengadaan, termasuk juga BPK, ada BPKP dan APIP kita, ini mengawasi dan melakukan audit terhadap proses pengadaan barang jasa. Nah, ini pun juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, melakukan analisis dan mitigasi terhadap risiko, kewajiban PPK, pejabat pengadaan, termasuk juga pokja pemilihan yang masuk dalam lingkup pelaku terhadap pengadaan barang jasa. Ini wajib melakukan analisis dan mitigasi risiko apakah terkait dengan korupsi, koruptif, dan polusi dan sebagainya. Termasuk juga LKPP menekankan transparansi dan anti korupsi, terutama melalui penggunaan katalog dalam pengadaan. Ini pun juga nanti akan masuk ke sesi berikutnya yang akan disampaikan Pak Itama. Sekilas saja bahwa kita pun juga memberikan akses terkait dengan pengawasan pengadaan barang jasa ini melalui e-purchasing pada akun auditor lembaga auditif. Kita berikan akun e-purchasing ini kepada APIP, BPK, dan BPKP, gitu. Ini terutama yang menjadi sorotan itu dan menjadi risiko poinnya dalam pengawasan antara lain bagaimana penyusunan dan pembentukan referensi harga dan harga parkiran sendiri. Kemudian sering terjadi pesanan kepada penyedia yang sama berulang. Kemudian juga akan dilihat kecepatan suatu transaksi. Nah, setelah diberikan akun kepada lembaga auditif ini, mereka akan melihat secara jelas rekam digital apa yang dilakukan oleh para pelaku dalam pengadaan. Nah, artinya kalau ada tindakan-tindakan manipulatif, koruptif bisa nampak di dalam rekam jejak digital yang ada di sistem itu. Demikian mungkin ya seluruh paparan yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa menambah wawasan, pengetahuan, walaupun tidak secara detail saya gambarkan, ini sekilas, tapi paling tidak menjadi pembekalan, terutama bagi adik-adik yang tadi juga saya harapkan, mudah-mudahan kelulusan di dalam pelatihan kompetensi PBJ level 1 CPNS ini bisa maksimal dan optimal. Dan satu yang mungkin atas nama pimpinan seluruh jajaran kami mengingatkan bahwa seluruh pihak yang nanti apabila sudah terlibat di dalam proses atau pelaku dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, terutama untuk pengadaan logistik pemilu, pemilihan, wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan yang tadi saya sampaikan di paparan pertama, dengan tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, maupun bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kami sudah mengingatkan apabila ada yang
berani mencoba-coba melakukan penyimpangan itu menjadi resiko dan tanggung jawab secara pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri paparan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Zaira. Kalau ada sesi tanya jawab, disilakan. Silakan Mbak Zaira. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Asep atas materi yang telah disampaikan. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa raise hand atau langsung on mic untuk mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan sudah paham semua Mbak Zaira. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, dari 416 partisipan, ada yang ingin mendalami mengenai pengadaan barang jasa untuk pemilu? Silakan. Ya, baik, silahkan. Selamat sore Pak Karu. Selamat sore. Izin Pak, Dari logistik ya? butuh Pak dari logistik. Ah, Izin Pak mau tanya. Jadi apa namanya? Pertama kali kami masuk di logistik itu kan kami dapat tugas untuk menyusun laporan logistik pemilihan Pak. Itu tugasnya untuk apa namanya? Bertanya kepada satker di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari yang kami tanyakan kepada satker itu rata-rata pengadaan logistik pemilihannya itu dilakukan dengan konsolidasi. Yang mau saya tanyakan Pak, dari sudut pandang pengadaan barang dan jasa, kenapa sih pengadaan itu harus dilakukan konsolidasi Pak? Karena sebenarnya kan bisa diadakan masing-masing oleh satker provinsi atau kabupaten kotanya. Itu aja, terima kasih Pak. ya, baik. Mas Putu, Iya Pak. Marta ya, dari Biro Logistik. Ya, ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan yang merupakan strategi yang kiranya bisa efektif dilakukan untuk proses pengadaan barang jasa untuk pilkada ya. Nah, kebetulan untuk pilkada serentak tahun 2024 ini sudah terbentuk Biro PBJ BMN, sehingga ini termasuk juga yang dihandle oleh teman-teman kami gitu. Ya waktu itu kepala bironya Pak Nur Wahid ya, saya belum masuk waktu itu karena saya baru masuk di 2025 ini. Nah, sederhananya bahwa proses konsolidasi ini sebetulnya untuk memudahkan, menyederhanakan proses terkait dengan pengadaan. Nah, konsolidasi ini bisa dilakukan menyatukan atau mengkonsolidasikan tingkat PPK, kalau ada di tingkat PPK gitu secara kecilnya kita, atau mengkonsolidasikan secara besar tingkat PA gitu, atau mengkonsolidasikan di tingkat PP. Nah, ini pada tingkat awal konsolidasi ini kita lakukan secara terpusat. Artinya kita mengkonsolidasikan seluruh KPA-KPA yang ada di provinsi maupun kabupaten kota.
Nah, kemarin pada tingkat pilkada tahun 2024, konsolidasi ini kita turunkan juga ke provinsi. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan konsolidasi pengadaan barang jasa pilkada untuk mengkonsolidasikan PPK-PPK di kabupaten kota. Artinya menyatukan terhadap pengadaan barang jasa yang spesifikasinya sama, kemudian juga bisa dilakukan oleh penyedia-penyedia yang sudah terukur gitu kan. Artinya dengan dilakukan konsolidasi tidak perlu dilakukan misalkan di dalam kliknya ya, tidak perlu masing-masing satker itu mengklik terhadap penyedia-penyedia yang ada di dalam katalog gitu. Cukup satu kali klik, kemudian ini akan menjadi dasar pesanan, dasar perikatan untuk dilaksanakan oleh masing-masing satker gitu. Misalkan dikonsolidasikan oleh provinsi. Nah, ini tidak perlu lagi si kabupaten kota itu mengklik gitu. Kemudian atas dasar pesanan itu barulah tingkat eksekusinya di masing-masing kabupaten kota. Itu sebetulnya hanya merupakan strategi atau upaya untuk mempercepat proses, menyederhanakan proses, sehingga tidak perlu dilakukan pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan perikatan oleh masing-masing satker. Itu manakala kita mengkonsolidasikan PPK gitu. Nah, sehingga di provinsi itu ada yang namanya PPK konsolidator gitu. Sehingga dia ini mewakili satker-satker kabupaten kota yang dikonsolidasikan tadi. Itu prinsip sederhananya seperti itu gitu. Nah, ini pun juga ternyata efektif digunakan dan berhasil di dalam proses pengadaan pilkada gitu. Yang dari sisi constraint waktunya sangat-sangat sempit gitu, terutama di dalam pemenuhan-pemenuhan itu. Itu gambaran singkatnya ya sebetulnya Mas Putu ya atau Dek Putu. Nanti bisa dipelajari lagi. Sebetulnya di dalam mekanisme itu ada dua opsi ya. Opsi itu tidak bisa dibandingkan mana yang lebih baik gitu. Apakah melalui konsolidasi atau melalui mini kompetisi gitu. Artinya mana sih yang lebih baik antara konsolidasi dan mini kompetisi? Sama, dua-duanya adalah mekanisme yang halal gitu. Namun melihat situasi dan kondisi mana yang lebih efektif, lebih praktis dan lebih mendukung proses efisiensi efektivitas di dalam pelaksanaannya. Artinya bisa melakukan mini kompetisi gitu atau melakukan secara konsolidasi gitu. Tapi kita pimpinan dalam hal ini setelah melakukan analisa lebih mengarah kepada proses-proses yang dilakukan secara konsolidatif. Begitu kira-kira penjelasan sederhananya. Terima kasih Pak. Boleh saya mengembangkan pertanyaan Pak? Oh, boleh, Eh, silakan. Termasuk yang Pak Karu bilang tadi itu tentang mini kompetisi. Kebetulan di pelatihan kami kan di modul itu juga enggak menjelaskan tentang mini kompetisi Pak. Mini kompetisi itu apa sebenarnya Pak ya? Ya, jadi mini kompetisi ini adalah suatu proses pengadaan yang masuk ke dalam sistem katalog elektronik juga, di mana kita ini melakukan satu proses kualifikasi terhadap para penyedia yang dikira yang dari hasil penilaian itu dia mempunyai misalkan bahan baku, infrastruktur, mesin-mesin, kemampuan dasarnya seperti apa, kemudian kualitas pekerjaan seperti apa. Nah, kita kelompokkan orang penyedia-penyedia yang sudah terkualifikasi ini, misalkan ada 10 nih, kita lakukan kualifikasi. Ternyata yang lolos kualifikasi itu ada 3. Nah, 3 inilah yang dilakukan mini kompetisi tadi. Gitu. Artinya dari 3 itu silahkan milih yang mana gitu. Ya, salah satunya biasanya menjadi pertimbangan itu adalah pertimbangan harga. Misalkan dari tiga penyedia yang sudah lolos di dalam proses kualifikasi, mana harga yang di dalam katalog itu, di dalam etalase katalog ini yang paling murah misalkan. Kemudian dilihat juga dari kualitasnya. Nah, bukan hanya itu, kita lihat juga misalkan terhadap satu barang. Contohnya lah yang lagi happening sekarang. Pengadaan yang terkait ini juga menyangkut teman-teman di provinsi kabupaten kota.
pengadaan sarana prasarana untuk mendukung CPNS misalkan. Salah satunya itu atau salah duanya itu ada alat pengolah data baik PC maupun laptop dan printer misalkan. Nah, di dalam hasil kualifikasi misalkan ada 3 penyedia nih. Kemudian harganya muncul juga di katalog gitu. Baru kita selidiki evaluasi lebih lanjut. Contohnya misalkan di pemberian garansi. Garansi. Jarang sekali si penyedia ini menggunakan garansi yang dari prinsipal gitu. Misalkan garansi dari prinsipal anggaplah 3 tahun misalkan. Tetapi dia menggunakan garansi dari retail atau distribusi hanya 1 tahun gitu. Tapi harga sama gitu. Nah, kita lakukan mini kompetisi. Nah, yang satu dia pakai garansi prinsipal, yang 3 tahun, yang satu menggunakan yang dari retail 1 tahun. Tentu yang wajib kita pilih ini adalah yang garansi prinsipal yang 3 tahun. Nah, itu walaupun harga sama misalkan gitu. Itu dari sisi garansi. Kemudian juga dari distribusi. Nah, di dalam katalog ini ongkir atau ongkos kirim tidak masuk di dalam harga gitu. Nah, baru kita lakukan kompetisi mana-mana yang memenuhi gitu. Kemudian juga ada pertimbangan lain yang misalkan bagaimana tingkat komponen dalam negeri dan sebagainya. Artinya yang dikompetisikan itu adalah yang 3 penyedia yang memang sudah lolos kualifikasi tadi. Itu yang melakukan adalah kurator terhadap penyedia-penyedia yang dilakukan kualifikasi tadi. Itu gambarannya sih kalau mini kompetisi gitu. Nanti secara detail bisa kita diskusikan lagi lah. Karena logistik kan dekat sebelahan aja. Silakan, terima kasih Mas Putu ya atas pendalamannya. Nggih, sama-sama Pak. Ada yang lain? Kalau Pak Nano, jamnya jam berapa Mbak Jaira? Sih Pak, jam 2:30, sebentar lagi. Iya, masuk gitu. Ya kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, mungkin di close saja Mbak Jaira. Ya mudah-mudahan bisa memahami lah, paling tidak ada gambaran proses gitu terkait dengan pengadaan barang jasa ini. Baik, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, baik. Terima kasih Bapak Asep atas materi yang sudah disampaikan. Jika Bapak ada agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom atau bisa tetap di Zoom ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Jahira ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, paling tidak bisa memberikan bekal gambaran. Sekali lagi saya berharap dan mengimbau tolong untuk sama-sama kita membangun dan memperkuat kelembagaan terkait dengan pengadaan barang jasa. Sebagai gambaran, kami direkomendasikan oleh LKPP untuk jabatan fungsional itu harusnya ada 77 orang, tetapi existing yang tersedia hanya 7 orang gitu. Yang di pusat 5 orang, yang di daerah, artinya kebutuhan SDM di jabatan fungsional pengadaan barang jasa ini masih sangat kurang. Mudah-mudahan dengan peningkatan kompetensi ini menjadi bahan bekal, karena sejatinya tidak mungkin ada pemilu, tidak mungkin ada pilkada kalau barangnya tidak diadakan gitu. Nah ini, dan di dalam proses-proses ini pun juga bukan hanya tahapan, tetapi proses-proses operasional rutin pun juga proses pengadaan selalu menjadi sentral topik, dan di dalam proses pun juga sangat dibutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi yang memadai terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Terus belajar, pelajari bagaimana proses-prosesnya,
dan ikuti dinamika perubahan-perubahan secara ketentuan baik eksternal maupun internal KPU mengenai pengelolaan barang jasa pemerintah ini. Demikian harapan-harapan dan himbauan yang saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin lihat ya, silakan diikuti materi-materi berikutnya. Sukses semuanya, lancar. Terima kasih Pak. Seru, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Asep atas materinya. Untuk materi selanjutnya, Bapak Heri Wisata, apakah sudah siap Bapak? Oh, si Misa. Ibu kata si Misa.